Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita hendak sehati, penuh kegembiraan bersama keluarga, sepakat berdoa dalam ibadah doa malam hari ini. Sekalipun lagi kita masih harus menyelenggarakannya di rumah kita masing-masing. Namun sebagai keluarga Allah, dalam kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera, saya sangat percaya dimanapun saudara berada sekarang ini, ketika kita sehati dalam nama Yesus berdoa, sesungguhnya kita menjadi satu persekutuan dalam roh yang berkenan kepada Bapa. Mari kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Allah. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur bahwa semata-mata oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, kami selalu beroleh hak istimewa untuk menghadap tahta kasih karunia Bapa dan beroleh pertolongan pada waktunya. Sehati bersama keluarga, kami membawa kurban syukur. Kami hendak berdoa bersama-sama, mengajukan permohonan kami, mencurahkan isi hati kami, dan juga mengadukan setiap perkara kami, sebab kami percaya Engkaulah Allah yang memelihara dan membela kehidupan kami, Allah yang tidak berubah dan yang melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jikalau ada 2 atau 3 orang di bumi ini sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karenanya kami percaya Roh-Mu leluasa, sukacita surga tercurah, dan doa-doa kami akan beroleh jawaban sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu hendak memberitakan firman Allah yang kudus, yang hidup, dan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di masa pandemi ini segala sesuatunya berubah. Tidak hanya kegiatan, kerja, belajar, beribadah, bepergian, berrekreasi dan sebagainya, tetapi juga gaya hidup masyarakat orang per orang menjadi berubah. Dan malam ini tentu saya tidak hendak membahas gaya hidup atau pola perilaku seseorang atau masyarakat secara umum. Tetapi saya hendak menyampaikan kebenaran firman Allah. Pentingnya di masa yang sukar ini, di masa pandemi ini, setiap orang beriman mempunyai dan atau mengembangkan pola perilaku atau gaya hidup sehari-hari yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu saya hendak menyampaikan khotbah malam ini dengan judul Gaya Hidup Orang Beriman. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1-8, perumpamaan tentang seorang janda yang minta pembelaan kepada seorang hakim. Tentu sangat sering kita mendengar atau membacanya. Perhatikan saudara,
inti dari perumpamaan tersebut adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan sebuah perumpamaan agar para murid kala itu, dan tentu ini berlaku untuk kita sekarang, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, atau dalam terjemahan lain, selalu berdoa dan jangan berputus asa. Itu pada ayat yang pertama. Lalu pada ayat yang ke-7, Tuhan Yesus menekankan bahwa bila orang percaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka Allah akan membenarkan atau membela mereka. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Nah, saudara-saudara, membangun kebiasaan lalu menjadi pola perilaku atau gaya hidup tentu sangatlah penting. Tuhan berfirman agar kita tidak jemu berdoa atau selalu terus-menerus dan tetap berdoa seperti seorang janda yang selalu datang. Kita perhatikan frasa ini, selalu datang kepada hakim dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Jadi artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu itu adalah tidak hanya sekedarnya berdoa. Kalau ingat baru berdoa, atau ketika menghadapi kesulitan, kesukaran, sakit, susah, dan sebagainya, kita berdoa. Tetapi ketika semuanya baik dan lancar, maka kita menganggap doa tidak perlu lagi dilakukan. Bukan begitu. Tetapi dalam setiap keadaan, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kita harus selalu datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan dengan doa kita memohon pengampunan. Dengan doa kita juga memohon berkat, itu rezeki atau kebutuhan setiap hari. Dengan doa kita juga mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dengan doa pun kita dapat menyampaikan permohonan untuk orang-orang lain atau bersyafaat. Dan bagi kita, ini adalah harus menjadi suatu kebiasaan. Dalam keadaan apapun, kita selalu datang kepada Tuhan. Mata batin kita harus selalu memandang kepada Tuhan, berharap belas kasihan Tuhan di dalam setiap persoalan. Kitab Mazmur pasal 123 ayat 2 berbunyi demikian. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak berputus asa,
itu adalah sikap yang terpuji dan mendatangkan perkenan Tuhan, seperti dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, seorang perempuan Kanaan yang minta tolong karena anaknya sakit, seolah Tuhan Yesus menolak, bahkan menyamakan dirinya sebagai bukan umat pilihan Allah, seperti seekor anjing. Tetapi perempuan itu tidak putus asa, tidak lalu mundur, tetapi dia seperti hamba tadi yang memandang tangan tuannya atau nyonyanya untuk beroleh pertolongan, memandang kepada Tuhan sampai Tuhan mengasihaninya. Itulah yang dilakukan oleh perempuan Kanaan. Ya Tuhan, seekor anjing pun akan beroleh remah-remah roti yang jatuh dari meja Tuhan. Inilah sikap yang diperlukan di masa pandemi. Tidak hanya di masa sukar pandemi. Dalam kondisi apapun, kita mesti selalu berdoa, selalu datang kepada Tuhan. Mata kita selalu tertuju kepada Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Kalau kita terus dan selalu berdoa dengan tidak jemu, tentu doa menjadi gaya hidup kita, seperti jemaat Kristen mula-mula pada waktu itu. Saudara, untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sungguh tidak mudah, karena pembawaan diri manusia yang pada hakikatnya lemah. Itu sebabnya kemudian Roh Allah menggembuskan firman-Nya kepada Rasul Paulus dan memimpinnya untuk menulis kepada jemaat di Tesalonika bahwa untuk dapat tetap berdoa, selalu berdoa, maka ada unsur lain yang mendukung. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan berbunyi demikian: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, atau selalu dan tidak jemu-jemu berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa, saudara? Agar kita dapat tetap atau selalu dan terus menerus berdoa, sebagaimana Yesus ajarkan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 tadi, maka kita harus memiliki hati yang selalu bersukacita dan selalu mengucap syukur. Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus, bersukacitalah, bukan bersenang-senanglah. Bukankah hati sukacita itu sama dengan hati yang senang atau gembira? Tetapi di sini memiliki penekanan yang berbeda. Sukacita atau joy itu lebih bersifat jiwani atau rohani. Sedang bersenang-senang atau pleasure itu lebih berkaitan dengan kedagingan. Bersukacita berbeda dengan bersenang-senang. Bersenang-senang sangat dipengaruhi dan atau ditentukan oleh hal-hal yang lahiriah, yang dilihat oleh mata, dipegang oleh tangan, dikecap oleh lidah. Tetapi bersukacita itu masalah
batin. Dalam Habakuk pasal 3 beberapa minggu lalu telah dikhotbahkan bahwa sekalipun segala sesuatu terjadi tidak seperti yang diingini, yang direncanakan, bahkan yang didoakan, tetapi Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah, karena Allah Tuhanku itu kekuatan. Inilah sukacita. Secara lahiriah tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan hati senang dan gembira. Secara lahiriah justru tentu setiap orang yang mengalami akan sedih, akan kecewa, bahkan marah. Tetapi karena selalu memandang kepada Tuhan yang memberi kekuatan, maka Habakuk bisa bersorak-sorak atau bersukacita. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, khususnya pada ayat 25, kita bisa membaca pada tengah malam Saulus dan Silas memuji-muji Allah dan berdoa. Tentu kalau kita tidak tahu peristiwanya, berkata, bukankah itu wajar? Mereka berdua adalah hamba-hamba Allah, rasul-rasul Tuhan. Jadi tengah malam memuji Tuhan dan berdoa itu biasa. Betul saudara, tapi ingat kapan dan di mana itu? Kedua hamba Allah ini berdoa dari dalam penjara, di ruang yang paling gelap, diisolasi setelah kemarinnya dihajar, disesak oleh penduduk kota dan aparat karena menginjil atau memberitakan Injil Tuhan. Sekujur tubuhnya luka dalam ruang yang tertutup, tangan dirantai dan kaki dipasung. Tetapi inilah poin pentingnya, mereka memuji-muji Tuhan dan berdoa. Mengapa? Karena mereka bersukacita di dalam Tuhan, bukan bersenang-senang. Selain agar kita memiliki gaya hidup yang benar, yaitu kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun selalu atau terus-menerus berdoa. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua adalah mengucap syukur selalu. Dan ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sebab itu yang dikehendaki Allah kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Ayat 18 dari 1 Tesalonika pasal 5 mengingatkan demikian. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur dalam segala perkara? Artinya baik senang maupun susah, baik berat maupun ringan, baik seperti yang diingini atau bahkan bukan yang diharapkan. Roma pasal 8 ayat 28, firman Allah mengatakan, kita akan mampu mengucap syukur selalu karena tahu, itu yang pertama, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam situasi kondisi apapun, mengapa kita harus bersyukur? Kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah tinggalkan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karenanya, mengapa harus mengeluh, apalagi bersungut-sungut? Kita mesti mengucap syukur. Selain karena kita tahu
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, kita pun perlu yakin, tidak hanya tahu tetapi yakin bahwa Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Tahu Allah turut bekerja, yakin bahwa Allah mempunyai rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan lagi berpikir negatif, mulailah berpikir positif dengan selalu bersukacita dan mengucap syukur agar dapat tetap berdoa, sebab Tuhan sedang bekerja sesuai rancangan damai sejahteranya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Akhirnya saudara, kalau kita selalu datang kepada Tuhan seperti janda itu selalu datang kepada hakim, kalau mata kita selalu memandang kepada tangan Tuhan seperti seorang hamba laki-laki pada tangan tuannya, atau seperti seorang hamba perempuan kepada tangan nyonyanya, sampai beroleh belas kasihan, apa hasilnya? Injil Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8a demikian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, apakah Allah tidak akan membela umatnya sendiri yang berseru kepadanya siang malam? Apakah Ia akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Percayalah, Ia akan segera membela perkara mereka. Jadi, Bapak Ibu Saudara, selain mempunyai kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang tentu sehat dan bersih yang harus kita kembangkan di masa pandemi ini, ada hal lain yang harus kita miliki. Gaya hidup atau pola perilaku sehari-hari sebagai orang beriman, yaitu tetap berdoa atau selalu berdoa dengan bersukacita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama mohon berkat Tuhan sebelum malam ini. Bersama masing-masing keluarga kita berdoa, memanjatkan permohonan baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk saudara-saudara kita yang lain, dan terus berdoa agar Tuhan turun tangan sehingga penyebaran virus corona ini terus semakin menurun, bahkan berhenti, dan kita dapat beribadah dengan leluasa. Secara khusus doakan kerinduan kita, kalau Tuhan izinkan besok minggu atau pada minggu-minggu berikutnya kita bisa beribadah tatap muka bersama di gereja. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Allah malam hari ini. Teguhkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja dan kuasa untuk menjelaskan lebih jauh dalam hati pikiran kami semua anak-anak-Mu, dan Roh Kudus menolong agar kami memiliki gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan, selalu berdoa dalam segala keadaan, dan itu akan kami miliki apabila
kami oleh pertolongan Roh Kudus dapat bersukacita senantiasa dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Roh Kudus memimpin kami masing-masing di rumahnya untuk sehati sepikir sepakat berdoa. Kabulkanlah doa kami semua ya Bapa, limpahkan berkat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengurangi bahkan menghentikan penyebaran virus corona ini. Setiap upaya Tuhan berkati, para dokter, petugas medis, tiap-tiap rumah sakit, laboratorium yang sedang mengembangkan dengan uji klinis vaksin yang akan dipergunakan, upaya pihak keamanan Satpol PP, Polri, dan TNI dalam menegakkan disiplin seluruh warga. Berkatilah Tuhan, sebab dengan disiplin taat tunduk pada apa yang pemerintah tetapkan itu menjadi langkah yang sangat menentukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Berkatilah kota kami, berkatilah pemimpin-pemimpin kami, dan kami jemaat damai sejahtera rindu untuk kembali beribadah tatap muka seperti hari Minggu 10 hari yang lalu. Tuhan, kiranya campur tangan agar segala keadaan memungkinkan kami anak-anak-Mu dengan gembira beribadah bersama dalam bait-Mu. Dan bila sebentar lagi nanti setelah doa ini selesai, semua anak-anak-Mu tidak beristirahat dan tidur, curahkan berkat-Mu dan hamba-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berdoa bagi segenap anak-anak-Mu. Saudara-saudara, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua dan seisi rumah-Mu berkat dan anugerah Bapa yang mulia, kasih karunia Yesus dan pertolongannya yang ajaib, serta penghiburan Roh Kudus menyertai saudara semua sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Bersama kita katakan amin. Nah saudara, selamat berdoa, selamat menikmati persekutuan indah bersama keluarga dengan Tuhan yang Maha mendengar. Amin.